Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-55 kali ini, kita akan membicarakan tense ke-7 dari ke-16 tenses yang kita bahas secara terperinci, yaitu simple past perfect tense. Nah, teman-teman mendengar nama tenses sudah tahu ya, oh simple, berarti pasti bukan ing. Betul sekali teman-teman. Gampang kok tenses tuh ya. Nah, past berarti berhubungan dengan waktu lampau. Kalau tadi kan present berhubungan waktu sekarang, past berhubungan waktu lampau. Tapi perfect. Ya, perfect itu sudah dilakukan. Loh, sudah dilakukan tapi hubungannya dengan waktu lampau. Beda dengan present perfect teman-teman ya. Kalau present perfect pada video ke-53, 52 itu sudah dilakukan sampai sekarang masih terus dilakukan berhubungan dengan waktu sekarang kan. Oh, kalau yang have has V3 sudah dilakukan tapi hubungannya waktu sekarang. Tapi kalau past perfect enggak. Sudah dilakukan tapi hubungannya waktu lampau. Loh, oh ada ya? Asik ya teman-teman ya. Nah, makanya teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman-teman yang lain jika dirasa perlu, dan bisa memberi masukan kepada saya di bagian komen. Well, my friends, please get ready. We will talk about simple past perfect tense. Video ke-55. Kita akan membicarakan tentang tense ke-7, yaitu simple past perfect tense. Ya, ingat teman-teman ya. Simple pasti bukan ing, past berhubungan dengan waktu lampau, perfect sudah dilakukan, tense ini waktu. Nah, kita artikan apa? Bentuk sudah selesai dilakukan pada waktu lampau. Oh, jadi sudah dilakukan tapi hubungannya lampau teman-teman ya. Nah, kita lihat ini digunakan untuk bentuk pekerjaan yang telah dilakukan ya, telah dilakukan sebelum suatu pekerjaan lainnya ya. Nah, sebelum suatu pekerjaan lainnya terjadi pada waktu lampau. Oh, jadi kalau gitu harus ada dua pekerjaan dong. Betul ya. Jadi pekerjaan yang telah dilakukan sebelum suatu pekerjaan lainnya terjadi pada waktu lampau. Nah, jadi kalau satu kan berhubungan dengan waktu sekarang, kalau dua berhubungan dengan waktu lampau ya. Jadi sekali lagi harus ada dua pekerjaan yang terjadi pada waktu lampau dengan pengertian ya, yaitu pekerjaan yang terjadi lebih dulu. Nah, ya, pekerjaan yang terjadi lebih dulu dalam bentuk simple past perfect tense. Ya, simple perfect tense nomor 7 yaitu had ya. Kita pakai had plus V3 ya. Dan pekerjaan yang terjadi belakangan ya, terjadi kemudian ya, terjadi kemudian atau terjadi belakangan ya. Nah, kalau ada yang terjadi lebih dulu tentu ada yang terjadi kemudian kan atau belakangan. Ini dalam bentuk simple past tense. Biasanya simple past tense pakai verb kedua. Itu tense nomor 3 teman-teman ya, yaitu subject plus verb kedua. Simple past tense gampang ya, pakai verb kedua. Nah, kita lihat rumusnya. Yang simple past perfect tense ini kita pakai had. Ini lebih gampang teman-teman. Tidak ada have, has, she, he, it, semua sama ya, pakai had. Jadi have, has-nya lampau jadi had kan, plus V3 atau subject plus had plus been plus no verb. Jangan lupa ya, ini saya sertakan boxingnya. Kalau nggak ada verbnya berarti V3-nya diganti to be jadi been teman-teman. Biasa boxing nggak boleh lupa teman-teman ya. Nah, jadi untuk tense ini semua pokok kalimat ya, tanpa kecuali semua memakai had tanpa perbedaan apakah itu she, he, it atau bukan, tidak ada bedanya teman-teman ya. Had lebih gampang ini ya. Nah, keterangan waktunya, nah coba perhatikan. Karena selalu ada dua pekerjaan, selalu dua teman-teman ya, maka keterangan waktu yang digunakan adalah
merupakan kata penghubung. Ya, merupakan kata penghubung seperti before, sebelum, after, sesudah, when, ketika, as soon as, segera setelah. Ya, as soon as ini segera setelah, sama dengan right after atau soon after, sama teman-teman. Kalau soon saja, ya, kalau soon saja itu kan segera kan. Nah, ini as soon as itu segera setelah, ya. Sama dengan right after, soon after, segera setelah. That ini artinya bahwa teman-teman, ya. Dan lain-lain. Pokoknya kata kerja, maksudnya itu kata penghubung, ya, yang kata penghubung yang menghubungkan dua kalimat, ya. Nah, ini. Untuk lebih memudahkan pemakaian tense ini, perhatikan ciri-ciri pemakaian kata-kata penghubung, ya, kata-kata penghubung tersebut di atas ini. Kita lihat ini. Nah, satu, sesudah kata before, ya, before itu sebelum teman-teman, ya, before sebelum, atau when ketika, selalu diikuti simple past tense, ya, yaitu verb kedua, ya, sehingga, nah, kita lihat, nah, sehingga kalimat satunya kan mesti dua, ya. Nah, jadi sesudah kata before dan when diikuti verb kedua, sehingga kalimat satunya pasti dalam bentuk simple past perfect tense. Nah, simple past perfect tense ini tentunya adalah tadi, ya, kita sudah belajar rumusnya, yaitu had plus verb ketiga. Oh, jadi yang before diikuti simple past tense verb kedua, kalimat satunya pasti pakai past perfect tense, yaitu had V3. Ini ciri-ciri teman-teman, ya. Nah, terus yang kedua, sesudah kata after, sesudah, atau as soon as, atau right after, segera setelah, ya, itu selalu diikuti simple past perfect tense, ya, yaitu had plus V3. Nah, ini, ya, simple past perfect tense. Jadi simple past perfect tense ini tadi, ya, perfect itu had V3. Jadi sesudah after atau as soon as itu pasti diikuti ini had plus V3. Sehingga kalimat satunya, ya, kalimat satunya pasti dalam bentuk simple past tense, ya, simple past tense yaitu verb kedua. Nah, ciri-ciri ketiga, simple past tense yaitu verb kedua, terus pakai that ini bahwa, maka kalimat satunya pasti memakai simple past perfect tense yaitu had plus V3. Nah, kita lihat contoh kalimatnya sekarang. Kesatu, contoh kalimat nih, ya. They had already eaten breakfast before they left for school this morning. Nah, jadi mereka, ya, ini mereka sudah makan pagi sebelum mereka berangkat. Left for ini berangkat, teman, ya, sama dengan when sebenarnya. Sebelum mereka berangkat ke sekolah tadi pagi. Nah, dua kejadian kan. Nah, jangan lupa teman-teman, ya, dua kejadiannya pasti tidak bersamaan waktu, ya. Jadi mereka sudah makan pagi sebelum berangkat sekolah, dua kejadian kan, dan tidak boleh bersamaan waktunya. Yang terjadi dulu yaitu apa? Makan kan. Setelah makan baru pergi sekolah, kan nggak mungkin pergi sekolah baru makan, kan nggak mungkin. Oh, jadi letak boleh dibalik-balik teman-teman, ya. Misalkan they left for school this morning after they had already eaten breakfast. Sama, ya. Jadi letaknya dibalik-balik boleh. Yang penting jangan lupa yang terjadi lebih dulu had V3. Yang terjadi belakangan kemudian verb kedua. Kita lihat contoh kedua. When the doctor arrived there, nah, ya, ketika dokter itu tiba di sana, the patient had passed away. Ya, pasiennya itu telah meninggal dunia atau had been dead, ya. Kita pakai been karena dead ini kata sifat, teman-teman, ya. Kalau yang died ini passed away boleh diganti died, yang tulisannya D-I-E-D loh, ya. Had died boleh.
atau had passed away, atau kalau pakai dead ini, DEAD ini, had been dead. Sama, artinya sama, mati. Ya. Nah, jadi ketika dokter tiba, pasien telah meninggal, mana yang terjadi dulu? Nah, pasiennya meninggal dulu, baru dokternya tiba, karena terlalu terlambat datangnya. Ya. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. After I had finished my work last night, I went to sleep right away. Ya, jadi setelah ini after ya, setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya tadi malam, saya pergi tidur secepatnya. Nah, yang terjadi dulu, tidur dulu atau menyelesaikan pekerjaan? Tentu menyelesaikan pekerjaan baru tidur ya. Kalau dibalik tidak masalah. I went to sleep right away after I had finished my work last night. Tidak berubah arti teman-teman. Ya, yang penting pokoknya yang terjadi dulu had V3. Ya, yang keempat. We started to build this house as soon as we had enough money in 1981. Ya, nah jadi kami mulai kami mulai membangun rumah ini segera setelah kami punya cukup uang pada tahun 1981. Jangan bingung ya teman-teman ya. Had, loh kok diulang headnya? Bukan diulang. Had ini rumus. Ya, had ini bentuk ketiga dari have. Jadi had itu bukan pengulangan tapi artinya sudah mempunyai. Jadi kami mulai membangun rumah ini segera setelah kami mempunyai cukup uang pada tahun 1981. Berarti bangun dulu atau punya uang dulu? Ya jangan sampai bangun dulu teman-teman, tidak punya uang, nggak mungkin ya. Jadi punya uang dulu, cukup uang, baru bangun. Oh, jadi yang terjadi dulu pakai had V3. Kalau ini menjual, had sold, sudah pergi, had gone, had eaten. Jadi had yang depan ini rumus, yang had ini kata kerja bentuk 3 boleh diganti-ganti ya. Nah ini kebetulan aja bentuk ketiga dari have itu kebetulan had ya. Nah jadi mulai membangun segera setelah punya cukup uang gitu. Tentunya punya cukup uang dulu teman-teman ya. Contoh kelima. Your cousin told me that he had just quarreled. Ya, he had just quarreled. You know quarreled itu bertengkar teman ya. With his wife about the matter. Ya. Nah, jadi your cousin told me, ya sepupumu itu memberitahu saya bahwa dia barusan ya atau telah bertengkar dengan istrinya mengenai masalah itu. Nah, di sini ini kan juga dua kejadian kan, memberitahu dan bertengkar. Nah, mana yang terjadi dulu? Tentunya bertengkar dulu kan ya. Nggak mungkin memberitahu dulu baru bertengkar kan, enggak ya. Jadi your cousin told me, sepupumu memberitahu saya bahwa dia barusan telah bertengkar dengan istrinya mengenai masalah ini. Oh, jadi bertengkar dulu baru memberitahu. Atau your cousin told me that he had just been recovered from his sickness. Nah, kenapa pakai been? Nah, saya ingatkan boxing ya. Recovered ini sembuh. Boleh juga pakai cured. Tulisannya C-U-R-E-D, cured ya. Atau healed, H-E-A-L-E-D ya. Recovered, healed, cured itu sama, sembuh. Jadi memberitahu saya bahwa dia barusan sembuh dari sakitnya. Jadi mana yang terjadi dulu? Sembuh dulu atau memberitahu dulu? Ya pasti sembuh dulu ya. Ini pakai been karena dihubungkan dengan bukan verb teman-teman. Nah, ini saya berikan sedikit catatan tambahan. Simple past perfect tense ini boleh juga dipakai untuk menerangkan tentang satu pekerjaan. Tadi katanya dua, lah boleh satu, ya satu boleh. Nah ini, ya boleh satu saja asalkan sudah jelas bahwa pekerjaan tersebut terjadi pada waktu lampau yang tidak ada hubungannya dengan waktu sekarang. Oh, jadi boleh satu kejadiannya berhubungan dengan waktu lampau, tidak ada hubungan dengan waktu sekarang ya. Bandingkan dengan nomor 5. Nah, nomor 5 itu yang have, has, V3 yang berhubungan dengan waktu sekarang. Ingat teman-teman ya, he has sold his car.
dia telah menjual mobilnya. Berarti sekarang ini dia tidak punya mobil karena dia telah menjual mobilnya. Ya, tapi kalau he had sold his car last month. Nah, last month kan lampau, betul. Tapi kita mau bilang telah kan. Jadi kalau mau bilang telah, tapi waktu lampau, kita tetap pakai had, teman-teman. Jangan pakai have ya. Jangan pakai have has. Ini kita lihat contoh lagi ini. 1. I had begun to stand on my own feet in 1968. I was 15 years old at that time. Ya, nah ini memang ini kisah hidup saya, teman-teman. Ya, saya telah mulai stand on my own feet, ini idiom ya, berdiri di atas kaki saya sendiri atau independen. Ya, tidak mulai bekerja. Nah, saya telah mulai bekerja, ya, began. Tentunya berdiri di atas kaki sendiri itu berdiri. Sendiri itu berarti bekerja, teman ya. Pada tahun 1968, I was 15 years old at that time. Waktu itu saya umur 15, teman-teman, ya. Nah, jadi satu pekerjaan boleh, ya. Nah, satu pekerjaan tapi hubungannya harus dengan waktu lampau, ya. Contoh kedua. If I'm not wrong, ya, jika saya tidak salah, your niece had got married at that time. At that time ini dengan Dan sama ya, waktu itu. Jadi kalau saya tidak salah, keponakan kami, keponakan perempuan, teman-teman ya, telah menikah pada waktu itu. Pada waktu itu pasti lampau. Tapi telah, boleh pakai had got married. Jadi telah, tapi kejadiannya waktu lampau. Satu kejadian boleh, ya. Jadi gampang-gampangnya kalau bilang I have eaten breakfast, saya sudah makan pagi, hubungannya dengan waktu sekarang. Tapi kalau I had eaten breakfast at that time, saya sudah makan pagi waktu itu. Nah, jadi bilang telah, tapi waktu itu boleh satu kejadian, tapi pakai had V3. It's different, beda ya. Have V3 dengan had V3, oke? Nah, teman-teman, ternyata tenses itu asik, teman-teman ya. Bukan sulit, tapi menarik, teman-teman. Mengatakan telah aja hubungannya dengan waktu sekarang atau hubungannya dengan waktu lampau. Beda. Tidak sulit kan? Rumusnya beda, pemakaiannya beda. Nah, sekarang teman-teman semakin ngerti. Oh, jadi kalau mau bilang telah, itu kebanyakan hubungan dengan waktu sekarang, teman-teman. I have told you. Jangan diam-diam, I had told you. Ya jangan, teman-teman, kan hubungannya waktu sekarang. Tapi kalau gini, I had told you before my brother called you last night. Saya telah memberitahu kamu sebelum saudaraku nelpon tadi malam. Nah, jadi kalau dua kejadian berhubungan dengan lampau semua ya, pakai had V3. Well, my friends, it's very easy to understand tenses, right? Well, I think it's enough for now. It's time to say goodbye, and we will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Yonggi English School. Goodbye and see you again.